Om Swastiastu, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi tentang yang pertama berbagai layanan housekeeping dan yang kedua layanan linen. Nama kelompok 3 diantaranya yang pertama Imade Leantana Riase, Imade Putra Mardiana, dan saya sendiri Putu Ari Budiase. Materi yang kita bahas yang pertama adalah berbagai layanan housekeeping, yaitu pengertian order taker. Order taker adalah bagian yang terkandung dalam ruang atau departemen housekeeping. Order taker tampak sederhana di meja, hanya duduk di belakang meja, mengangkat dan menerima pesanan melalui telepon, tapi order taker memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan informasi tentang status kamar tamu dan tamu VIP. Prosedur penanganan pelayanan housekeeping. Deskripsi jabatan. Yang pertama order taker, Departemen Housekeeping. Bertanggung jawab adalah houseman supervisor. Tugas pokoknya yaitu bertanggung jawab terhadap administrasi operasional housekeeping dan menerima, mencatat serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh tamu. Uraian tugas: membaca logbook, function sheet, expected arrival dan expected departure. Membagikan kunci kepada room boy sesuai dengan section. C. Menindaklanjuti informasi-informasi yang diterima dari tamu maupun dari departemen lain seperti tamu check out, expected departure, expected arrival, dan lain-lainnya. Mencatat seluruh informasi yang diterima pada logbook. E. Memberikan informasi mengenai status kamar kepada room boy. F. Bertanggung jawab atas pengeluaran extra item untuk tamu. G. Membuat order taker untuk diteruskan kepada engineering sesuai dengan kondisi kerusakan yang dilaporkan room boy. H. Mengerjakan administrasi dan pembukuan atas pengeluaran item-item dan gas supply secara detail. I. Mengontrol penggunaan gas supply dan mengambilnya ke gudang. C. Mengorder gas supply dan item lainnya berdasarkan kebutuhan operasional. K. Mengorder bunga atau keperluan front office dan sesuai permintaan. L. Menerima dan menyimpan master key yang diserahkan oleh room boy pada akhir shift. M. Menyiapkan informasi-informasi penting melalui logbook kepada shift berikutnya. N. Memberikan perhatian khusus kepada tamu VIP, long staying guest, dan house us. O. Membina hubungan baik dengan departemen lain. Syarat-syarat petugas order taker. Untuk dapat memenuhi harapan tamu selama tinggal di hotel, maka perlunya sikap perilaku yang profesional dari masing-masing karyawan untuk ditingkatkan. Oleh karena itu, seorang karyawan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Berpengalaman di public area. B. Berpengalaman di room. C. Berpengalaman di hotel-hotel lain. Menguasai produk knowledge, komunikasi, mampu mengoperasikan komputer, administrasi skill, sikap profesional, ramah, sopan santun, empati, tanggung jawab, dan fleksibel. Langkah-langkah menangani permintaan tamu. Yang pertama, greeting sesuai waktu dan tawarkan bantuan. Nomor 2, dengarkan baik-baik dan informasikan permintaan tamu. Bila perlu, catat untuk menghindari kesalahan. Nomor 3, beritahukan kepada tamu mengenai ketentuan jangka waktu peminjaman peralatan. Nomor 4, segera follow up atau laksanakan permintaan tamu sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Nomor 5, laporkan peminjaman peralatan ke housekeeping. Masukkan ke dalam formulir atau gas loan item. Nomor 6, identifikasi barang yang diminta. Nomor 7, melakukan pemilihan barang. 8, pengiriman barang. 9, meletakkan dan menata barang jika diperlukan sesuai dengan fungsinya.
10. Menjelaskan mengenai cara mempergunakan atau prosedur pemakaian alat sesuai dengan keamanan dan keselamatan kerja. 11. Memberitahukan mengenai standar batas waktu maksimal pemakaian peralatan sesuai kesepakatan dan akan diambil apabila batas waktu maksimal pemakaian alat sesuai dengan kesepakatan dan akan diambil apabila sudah selesai. 12. Menawarkan bantuan lain jika diperlukan. 13. Mintalah izin pada tamu untuk mohon diri jika sudah selesai melayani permintaan tamu dengan ramah dan sopan. Kelengkapan order taker. Kelengkapan order taker diantaranya computer system, switchboard, telepon, hotel information, whiteboard atau housekeeping department, housekeeping information, order taker logbook, lost and found form, lost and found book, work order, pager, pest control book, MC book, key control, key drop. Prosedur penanganan pelayanan housekeeping. Pengertian prosedur penanganan pelayanan housekeeping yaitu penanganan pelayanan housekeeping yaitu segala aspek layanan yang dibutuhkan oleh tamu sesuai dengan prosedur yang berlaku dan batas yang telah ditentukan yang terkait dengan karakter dan budaya tamu yang menginap di hotel tersebut. Langkah-langkah menangani permintaan tamu. Yang pertama, greeting dan tawarkan bantuan. Dengarkan dengan baik dan informasikan permintaan tamu. Beritahu pada tamu jangka waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan tersebut. Segera follow up, laksanakan segera permintaan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Laporkan peminjam ke housekeeping. Identifikasi barang, memilih barang, mengirim barang, meletakkan dan menata barang jika diperlukan sesuai dengan fungsinya. Menjelaskan cara penggunaan atau prosedur pemakaian alat sesuai dengan keamanan dan keselamatan kerja. Menawarkan bantuan lain apabila diperlukan. Yang terakhir, mohon izin pada tamu apabila sudah selesai melayani permintaan tamu tersebut dengan ramah dan sopan. Prosedur yang berlaku di hotel. Yang pertama, cara menangani permintaan tamu. Di dalam memberikan pelayanan tambahan tersebut, seorang petugas housekeeping dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang dimaksimalkan terhadap tamu. Nomor 2, menyambut tamu. Dalam rangka menciptakan dan meningkatkan mutu pelayanan dan citra atau image yang baik bagi hotel, tamu mengharapkan pelayanan yang memuaskan, diantaranya ramah, sopan, cepat, dan tepat, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang memuaskan. Keuntungan bagi tamu. Dengan menyambut atau menyapa sambil menyebut nama tamunya, tamu akan merasa diperlakukan istimewa. Pelayanan hotel akan berkesan familiar bagi tamu. Tamu akan selalu ingat dengan pelayanan yang diberikan hotel tersebut dan menarik tamu untuk datang kembali. Keuntungan bagi hotel. Meningkatkan image yang baik bagi hotel dan karyawan, karena hotel terkenal dengan cara pelayanan yang ramah karena selalu menyebut nama tamu, bahkan menanyakan kabarnya pada setiap pelayanan yang diberikan. Dengan pelayanan seperti tersebut di atas dapat meningkatkan okupansi hotel. Dengan okupansi yang meningkat berarti pendapatan hotel akan ikut meningkat juga. Dengan image yang sudah terbangun dapat diikatkan sebagai sarana promosi gratis dari hotel melalui mulut tamu. Yang selanjutnya, merinci permintaan tamu, mendokumentasikan dan mengkonfirmasikan permintaan tamu. Berbagai dokumen untuk mencatat permintaan atau peminjaman barang hotel oleh tamu.
Yang pertama adalah logbook, diisi oleh bagian order taker dan disimpan di housekeeping. Berisi laporan singkat dari tamu atau room attendant yang mendapatkan informasi langsung dari tamu mengenai barang atau perlengkapan kamar yang akan dipinjam oleh tamu. Formulir permintaan tamu diisi oleh room attendant yang mengantarkan permintaan tamu beserta keterangan atau kondisi barang pada saat dikembalikan oleh tamu. Disimpan di housekeeping. Yang selanjutnya, formulir peminjaman barang diisi oleh tamu yang meminjam dan petugas yang mengantar barang permintaan tamu. Yang selanjutnya, ditandatangani oleh kedua belah pihak. Prosedur pengiriman barang yang dipinjam oleh tamu: memilih dan memeriksa barang dalam keadaan bersih dan berfungsi baik. Yang kedua, mencatat barang dan kepada siapa barang tersebut dikirimkan. Ketiga, kirimkan barang dan atur peletakannya dengan tepat. Beritahu kepada tamu tentang pemakaiannya jika diperlukan. Gunakan nama tamu ketika mengirim barang. Nomor 4, kumpulan formulir pinjaman setelah ditandatangani tamu dan tinggalkan lembar salinannya untuk tamu, terutama yang asli. 5. Kembalikan salinan formulir pinjaman tersebut ke kantor housekeeping. 1 lembar untuk arsip, 1 lembar untuk front office. 6. Catat ke dalam logbook. Untuk barang yang kecil seperti fasilitas untuk kamar mandi hanya perlu dicatat pengantarannya pada logbook. Yang selanjutnya, mengatur perlengkapan untuk tamu. Beberapa peralatan perlu disiapkan untuk tamu seperti tempat tidur tambahan, tempat tidur bayi, setrika, dan meja setrika. Ketika mengirim barang, konfirmasikan dengan tamu di mana perlengkapan tersebut ingin diatur perlengkapannya. Jangan lupa menyebut nama tamu saat berbicara atau pada saat melayani tamu. Yang A, tempat tidur beroda atau tempat tidur bayi, baby cot. Pertama, letakkan tempat tidur dan buka lipatannya. Kedua, sesuaikan letak perabotan jika posisinya menyulitkan tamu bergerak dengan aman. Yang ketiga, siapkan tempat tidur atau tempat tidur bayi sesuai standar yang telah ditentukan. Yang B, setrika dan meja setrika. Letakkan meja setrika, buka lipatannya dan atur dengan baik. Pastikan bahwa listrik tersedia di tempat yang diinginkan tamu. Sambungkan setrika pada listrik dan simpan pada tempat yang tepat di meja setrika tersebut. Informasikan pada tamu cara pemakaian setrika dan pengaturannya. Yang selanjutnya, prosedur mengatur perlengkapan untuk tamu. Konfirmasikan melalui telepon dan cari tahu apakah tamu sudah selesai menggunakannya atau belum. Jika barang tersebut sudah tidak diperlukan lagi, ambil barang dan salinan formulirnya dari tamu. Kembalikan barang ke gudang, periksa apakah barang tersebut masih dalam keadaan baik dan simpan di tempat semestinya. Catat pengembalian barang dalam logbook. Jika tamu telah keluar atau check out, ambil barang dari kamar tamu. Demikian presentasi tentang mengenai berbagai layanan housekeeping. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang atas nama Imade Liantana Riase. Materi yang disampaikan beliau adalah layanan linen. Demikian, Om Santi. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh Pak Putuwari. Jadi nama saya Imade Liantana Riasa. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang layanan linen atau laundry yang ada di hotel. Pertama-tama saya akan mulai dari pengertian laundry atau linen.
Menurut Agustinus Darsono pada tahun 1945, laundry adalah bagian hotel yang bertanggung jawab terhadap pencucian, baik pencucian pakaian tamu, seragam karyawan maupun linen hotel. Linen sendiri mengacu pada perlengkapan hotel yang terbuat dari bahan kain seperti flax. Contohnya yaitu seperti bedsheet atau pelapis kasur, bed cover atau spray, pillowcase atau sarung bantal, towel atau handuk, dan bed mat atau keset, dan yang terakhir adalah blanket atau selimut. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis layanan laundry yang ada di hotel. Jadi layanan laundry yang ada di hotel itu ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah laundry itu sendiri, yang kedua itu adalah dry cleaning, yang ketiga itu adalah pressing. Layanan laundry itu sendiri adalah layanan membersihkan pakaian tamu dari washing hingga pressing. Sedangkan dry cleaning adalah layanan pembersihan pakaian tamu dengan metode dry cleaning atau membersihkan pakaian tamu dengan menggunakan solvent. Yang terakhir itu adalah pressing. Pressing adalah layanan jasa mensetrika pakaian tamu atau melakukan pressing pada pakaian tamu. Nah, pada laundry itu ada beberapa section. Yang pertama itu adalah washer atau dryer. Jadi washer atau dryer ini adalah orang yang melakukan washing dan drying pada pakaian tamu. Berikutnya adalah section dry cleaning. Nah, dry cleaning ini adalah orang yang melakukan dry cleaning atau membersihkan pakaian tamu dengan solvent. Berikutnya adalah valet service. Valet service ini adalah orang yang merapikan dan membereskan pakaian, kemudian diserahkan ke bagian laundry section. Berikutnya itu ada section sorterer atau maker. Nah, sorterer atau maker ini adalah orang-orang yang memilah pakaian tamu dan memberikan tanda pada pakaian tamu yang akan dibersihkan. Berikutnya adalah presser dan mangler. Presser dan mangler ini adalah orang yang melakukan setrika atau pressure pada pakaian tamu, dan mangler ini adalah orang yang mengaktifkan mesin mangler pada pressing mesin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SOP laundry hotel. Nah, SOP laundry hotel ini akan berbeda antara hotel yang satu dengan hotel yang lain. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh SOP yang dipakai oleh sebuah hotel. Nah, step yang pertama yaitu adalah pelayanan guest laundry. Setelah itu dilakukan proses marking. Setelah proses marking akan dilakukan tahap billing. Setelah tahap billing selesai, itu akan ada proses sorting. Setelah proses sorting akan ada proses washing. Nah, proses washing ini adalah proses inti pada laundry. Setelah proses washing itu ada proses pengeringan atau drying. Setelah proses pengeringan atau drying akan dilakukan proses pressing. Nah, setelah proses pressing ini akan ada proses folding, inspection, dan packaging. Nah, pada terakhir yaitu adalah step valet delivery. Seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih.